mempelajari tata bahasa Indonesia. Materi selanjutnya ini akhiran imbuhan katanya. Akhiran imbuhan atau sufiknya bisa digunakan untuk mengungkapkan keterangan kata ganti orang ketiga tunggal. Sufiknya juga dapat memberikan makna. Biasanya, tanpa disadari, sering digunakan dalam komunikasi dengan seseorang, baik secara lisan maupun secara tertulis. Biasanya tertulis ditemui dalam tulisan media sosial. Begitu juga ketika orang berbicara. Seringkali orang menekan kalimat yang diucapkan menggunakan imbuhannya. Berikut ini ada contoh imbuhan akhirannya. Yang satu, contohnya untuk menyatakan efek penegasan. Contohnya, tutup pintunya sekarang juga, sudah malam. Contoh kedua itu menjelaskan situasi saat digunakan dalam kalimat. Biar belajar dengan semangatnya. Contoh ketiga, menyatakan kata tugas. Bisa berupa rupanya, misalnya, sesungguhnya, sebenarnya. Sufik akhirannya tidak boleh diletakkan secara sembarangan pada sebuah nama atau kata ganti. Sebab sufiknya itu sendiri sudah merupakan kata ganti orang atau kata ganti kepemilikan. Penulisan sufiknya disambung dengan kata yang diikutinya. Penulisan sufiknya untuk kata ganti Tuhan harus diawali dengan huruf besar. Konjungsi. Konjungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Dalam sebuah tulisan, kalimat-kalimat dibuat saling berhubungan. Konjungsi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi temporal. Contoh katanya, yang pertama itu ada kata lalu, kemudian, setelah itu, atau selanjutnya. Kata-kata itu digunakan untuk menghubungkan dua kelanjutan peristiwa. Contoh dalam sebuah kalimat, contoh kalimat 1, tanah akan menjadi licin. Contoh kalimat 2-nya, terjadilah pergerakan tanah yang sangat cepat. Dua contoh tersebut dapat digabungkan menjadi tanah akan menjadi licin, lalu terjadilah pergerakan tanah yang sangat cepat. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contoh kata-katanya ada kata ketika, sebelum, sehingga, supaya, kalau seandainya. Kata-kata itu digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki hubungan bertingkat. Contohnya, di kalimat pertama, air hujan meresap ke dalam tanah. Contoh kalimat kedua, air hujan mempengaruhi beban dalam tanah. Contoh dalam dua kalimat tersebut dapat digabung menjadi air hujan meresap ke dalam tanah sehingga mempengaruhi beban dalam tanah. Jenis ketiga dalam konjungsi yaitu ada konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan. Katanya itu ada bukan hanya berpasangan dengan melainkan. Kata berpasangan tersebut digunakan untuk menghubungkan dua frasa atau kalimat yang memiliki hubungan setara. Contohnya, di kalimat pertama itu ada kerugian yang terjadi adalah kerusakan rumah. Contoh kalimat kedua, kerugian yang juga terjadi adalah putusannya akses kendaraan, hilangnya harta benda, dan korban jiwa. Kedua contoh tersebut dapat digabungkan menjadi kerugian yang terjadi bukan hanya kerusakan rumah, melainkan juga putusnya akses kendaraan, hilangnya harta benda, dan korban jiwa. Contoh kedua dari
konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan, yaitu tidak berpasangan dengan tetapi. Kata tetapi merupakan kata penghubung di intra kalimat yang bertentangan atau tidak selaras. Kata berpasangan tersebut digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau yang memiliki hubungan setara. Contohnya seperti film itu tidak hanya menampilkan aspek hiburan saja, tetapi juga aspek estetik dan edukasinya juga. Contoh ketiga dari konjungsi korelatif yaitu ada baik berpasangan dengan maupun. Kata penghubung berpasangan ini digunakan untuk menghubungkan dua frasa atau kalimat yang memiliki hubungan setara atau menunjukkan perbedaan situasi. Contohnya, baik siang maupun malam, rumah makan itu tetap buka dengan ramai oleh pengunjung. Contoh yang terakhir dari konjungsi korelatif berpasangan yaitu entah berpasangan dengan entah. Kata berpasangan tersebut digunakan untuk menghubungkan dua frasa yang memiliki hubungan yang setara. Contohnya, entah benar atau entah salah ucapan dari guru tersebut.